Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis. Kita sama-sama telah belajar beberapa hari ini ya. Minggu ini kita sedang berlatih. Kita sedang belajar untuk melatih diri kita, terutama hati kita, untuk kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Allah, untuk kita melatih hati kita ya, untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan ya segenap hati kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang sedang kita pelajari selama minggu ini. Kemarin kita belajar satu pelajaran yang luar biasa, supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita tetap bergairah dengan Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Saudara, hari ini mari kita lihat sama-sama dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, perhatikan ayat yang ketiga ya. Di sana Petrus perlu menulis, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, Petrus berkata, mari kamu harus terus menghauskan Tuhan. Kamu harus terus haus kepada Tuhan seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin makanan rohani, air susu yang murni yang tidak tercampur dengan segala macam hal-hal yang lain. Tapi kamu harus merindukan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa memberikan kamu pertumbuhan dan yang bisa mendewasakan kehidupanmu. Kalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kata jika di dalam ayat yang ketiga itu penting untuk kita renungkan. Jika kamu benar-benar telah mengalami kebaikan Tuhan. Kata jika itu memberikan kita satu pengertian bahwa ada orang yang tidak mengalami kebaikan Tuhan, yang belum mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara, buat kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, Roh Kudus ya memberikan kita kerinduan selalu untuk kita menghauskan firman Tuhan, menghauskan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus menggali kedalaman firman Tuhan, terus belajar tentang firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah nutrisi buat tubuh rohani kita, buat roh kita, saudara. Ini penting untuk kita pelajari, untuk kita terus membangun kehidupan kita, untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita yang dewasa di hadapan Tuhan. Saudara, banyak kali kita berjumpa dengan orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan sekian tahun, sekian lama, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi mereka bergumul dengan sesuatu yang sama, ya, dengan dosa yang sama, dengan pergumulan yang sama tentang kepribadian mereka. Saudara, hal itu bisa terjadi, ya. Kemungkinan paling besar adalah karena tidak adanya pertumbuhan secara rohani di dalam kehidupannya. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus didewasakan dari hari ke hari. Kalau kita terus bergumul dengan kemalasan, kita terus bergumul dengan kekecewaan, kita bergumul dengan kepahitan, berarti tidak ada yang bertumbuh dari dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Ketika kita mengalami suatu ujian diberikan supaya kita bisa masuk kepada satu step yang baru, dan kita akan diuji dengan ujian yang lain di situ, dan kita akan terus didewasakan di dalam Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan dan ujian itu. Kata jika di situ, jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, ada orang-orang mungkin yang kita lihat, ya, mereka mungkin belum menerima anugerah. Mereka belum sampai kepada waktunya untuk mereka menerima anugerah Allah. Saya percaya bahwa Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang pilihan. Saya percaya bahwa Tuhan memilih sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, nama-nama orang itu telah tertulis di dalam buku kehidupan jauh sebelum dunia dijadikan. Sebelum bumi ada, Tuhan telah menetapkan orang-orang pilihan. Nah, saudara, hari ini bukan tugas kita untuk judgment siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Tapi saya ingin kasih tahu buat saudara, buat orang-orang yang kita ketahui mereka belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berhenti berdoa buat mereka. Mari terus bawa nama mereka dalam doa. Mari terus
sertakan nama mereka dalam doa saudara. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya mereka berjumpa dengan anugerah Allah dan akhirnya mereka menerima anugerah keselamatan. Kita tidak pernah tahu di sekeliling kita, bisa saja orang yang selama ini mungkin membenci kepercayaan kita, orang yang menganiaya kekristenan, kita tidak pernah tahu. Bisa saja mereka seperti Paulus yang akhirnya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Tapi buat kita orang yang telah menerima kasih karunia-Nya, mari rindukan Tuhan setiap hari. Mari belajar, latih diri kita untuk menghauskan Tuhan, untuk haus akan Dia lebih dan lebih lagi. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang sibuk dengan perdebatan, tapi mereka melupakan kerinduan akan Tuhan. Orang lebih rindu untuk diakui argumen dan statementnya daripada rindu mengalami Tuhan lebih dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang lebih rindu untuk bisa menerima pembenaran-pembenaran terhadap semua argumen-argumennya, dibanding mereka rindu untuk dibangun lebih dewasa di dalam Tuhan. Seringkali orang yang berdebat justru mempertunjukkan ketidakdewasaan rohani dalam kehidupannya, saudara. Sebab itu saya mengajak setiap kita, kalau saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, mari rindukan Tuhan. Jangan merindukan pengakuan di hadapan manusia. Mari rindukan Tuhan sebagai satu-satunya yang menolong kita, mendewasakan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena kemampuan dan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya semua karena Tuhan yang mengerjakan semua yang baik dalam hidup kami. Dan Engkau terus Tuhan menyertai kami sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada pagi hari ini, biar kami belajar sesuatu dari kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.